Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Secara pribadi senang sekali boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Gemim, Jemaat Maranatha Pasaten di hari Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Kiranya hari ini membawa sukacita bagi kita semua untuk mengawali hari yang baru di dalam Tuhan, dan tetap yakin dan percaya bahwa buah kesetiaan dan ketaatan yang terus terpelihara di dalam persekutuan kasih antara kita dengan Tuhan membuktikan bahwa kehidupan kita terus dimenangkan dan diubahkan di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu kita di saat ini akan diberkati dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan selain kita mendengar, tapi juga kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu di saat ini, ketika kami boleh menikmati lembaran hari yang baru, dalam pengungkapan iman kami akan Engkau Tuhan sebagai sumber kehidupan juru selamat hidup kami. Kami mengimani dan kami percaya akan kasih dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami dan seisi keluarga kami, sehingga kami diperkenankan untuk datang bersekutu beribadah, menyembah dan memuliakan Engkau di saat ini. Setiap waktu dan saat, dalam keadaan apapun, kami sangat membutuhkan firman-Mu Bapa. Karena hanya firman-Mu yang dapat melegakan hati kami, dikala kami menghadapi banyak hal di dalam dunia ini. Ketika kami membaca firman Tuhan ada ketenangan, tidak ada ketakutan, tetapi rasa percaya yang begitu besar. Ketika kami hidup di dalam firman Tuhan, maka disitulah kami menikmati hidup dalam damai sejahtera. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, sehingga apapun yang hendak diberitakan dalam firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Ampuni dan kasihani kami Bapa, umat-Mu yang berdosa ini, layakkan kiranya kami datang kepadamu di saat ini. Ini doa kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita semua di hari ini, dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-23 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, "Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengikuti nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini mengangkat tema, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memberikan satu pilihan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, pilihan untuk memelihara dan setia melakukan firman Tuhan. Nah, pilihan untuk mengasihi Tuhan dengan selalu berbuat benar. Nah, walau kadangkala ada orang yang berbuat salah karena tidak tahu mana yang benar. Nah, itu fakta, tetapi ada fakta lain. Ada orang tahu mana yang harus dan apa yang jangan, tahu sikap mana yang benar dan tindakan mana yang salah, tetapi belum tentu mereka memilih yang benar. Nah, kebanyakan yang dipilih orang yaitu menyenangkan mata dan memuaskan hati, padahal itu salah. Ternyata pengenalan kita pada sesuatu yang benar belum memastikan bahwa kita akan melakukan yang benar dalam hidup ini. Nah, apa persoalannya? Salah satu di antaranya, kita tidak tegas kepada diri sendiri. Kita mudah membenarkan diri untuk menawar kebenaran sampai titik terendah, dan akhirnya berkompromi dengan hal-hal yang berseberangan dengan kebenaran. Dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dalam pidato Yosua mengingatkan bangsa Israel agar menguatkan hati dengan memelihara dan melakukan hukum Taurat, agar mereka tidak menyimpang ke kanan atau juga ke kiri. Dan saudara, Tuhan Allah menginginkan komitmen dan ketaatan umat melalui praktek hidup yang sesuai dengan kitab hukum Musa. Dan sehingga mereka tidak akan bergaul dengan bangsa kafir dan tidak mengakui Allah atau dewa mereka.
bahkan bersumpah demi Allah tersebut serta beribadah atau sujud menyembah kepadanya. Nah, saudara, ketaatan harus diwujudkan dalam menjaga kekudusan hidup, tidak boleh tercemar dengan pergaulan kafir, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam juga kehidupan kerohanian kita. Nah, perjalanan sejarah mencatat bangsa Israel begitu mudah memilih jalan yang menyimpang dan dengan enteng meninggalkan Tuhan. Nah, bukan karena tak mengenal kehendak Tuhan, bukan karena tak mengerti mana yang benar, melainkan karena hati mereka terlalu lemah, nurani mereka jauh dari kokoh, mereka enggan bersikap tegas terhadap dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ketegasan pada diri sendiri untuk melakukan yang benar adalah bukti adanya kesungguhan dan komitmen untuk melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tanpa ketegasan kepada diri sendiri, pengenalan akan kebenaran tak berarti. Hal yang baik hanya sekedar mimpi, tidak akan pernah menjadi kenyataan ketika tidak diupayakan dan dilakukan. Nah, saudara, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan agar menguatkan hati dalam memelihara dan melakukan kehendak Tuhan sebagai tindakan tegas kepada diri sendiri untuk melakukan yang benar dalam kehidupan ini. Nah, dengan demikian kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita akan tetap setia pada Tuhan apapun godaan, apapun tantangan, persoalan dan juga masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu kita belajar untuk memahami firman Tuhan ini bahwa ketika hati kita, hidup kita telah diletakkan di dalam Tuhan, maka yang paling penting, yang paling utama yang kita perjuangkan adalah hidup dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan. Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa Surgawi, kami meletakkan segenap kehidupan kami, karena Engkau yang Maha Tahu, yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap umat yang percaya kepadamu. Sehingga ketika kami meletakkan hidup kami di dalam rancangan-Mu Bapa, kami percaya segala sesuatu mendatangkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada keraguan, yang pasti hanyalah kesetiaan dan komitmen diri untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, taat, apapun keadaan-keadaan hidup yang harus kami lewati, sekalipun itu di tengah-tengah tantangan dan pergumulan. Terima kasih karena firman-Mu hari ini sungguh memberkati kami semua, mengingatkan tentang kesetiaan dan komitmen iman yang harus kami pertahankan sebagai umat yang percaya, sehingga keadaan-keadaan yang sulit sekalipun tidak akan mengubah keyakinan iman kami kepada Engkau. Biarlah kehidupan kami di hari ini boleh diberkati untuk memuliakan Engkau, dan kehidupan kami terus diberkati, diperlengkapi untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kami kiranya menjadi sarana Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman, memberitakan kebenaran. Kebenaran yang lahir dalam pengakuan kami akan Engkau Allah, sumber kehidupan kami yang menyelamatkan kami. Di dalam Yesus Kristus pasti itu akan berbuah pada kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki kekokohan dan kekuatan iman yang tidak lekang oleh waktu dan keadaan apapun. Kami percaya, kami semua diberkati oleh Tuhan di hari ini, ketika Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Bila kehidupan yang kami jalani tidak akan sia-sia, tetapi di dalamnya kami mengkaryakan hidup kami untuk Tuhan, sehingga kami menaruh harapan dan kerinduan, biarlah kami dan seisi keluarga kami tetap dipelihara dan diberkati oleh-Mu, memantapkan langkah hidup dan iman kami untuk percaya, keluarga yang takut akan Tuhan, maka disitulah akan tumbuh dan hidup suasana atau keadaan hidup rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu juga berkati hamba-hamba-Mu, baik sebagai penatua, sebagai diaken, guru agama dan pendeta, yang disebut sebagai pelayan khusus yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengerjakan panggilan pelayanan. Semua perangkat pelayanan yang ada Tuhan berkati, dikala kami dengan komitmen yang sama, rindu untuk melayani Engkau dengan sukacita dan kegembiraan. Mantapkanlah langkah hidup kami untuk tetap menoleh dan melihat kepada terang kasih Kristus yang menyempurnakan, membaharui dan mengubahkan kehidupan kami. Biarlah hari ini yang akan kami jalani, akan datangkan berkat bagi diri kami dan bagi orang lain,
tetapi sambil berharap dan bermohon Tuhan berkati kami ketika kami akan menjalankan tugas pekerjaan kami, rutinitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah semua yang baik yang kami kerjakan, itulah yang menjadi bagian berkat untuk kami tetap mengingat bahwa semua berkat datang di dalam kemurahan Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami mendoakan juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin sementara bergumul dalam keadaan sakit, kiranya ada pemulihan di dalam Engkau yang akan teralami dan ternikmati. Saudara-saudara kami yang bersyukur dan bersuka cita di hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati segenap ungkapan syukur mereka, ada berkat panjang umur dan juga ada berkat kebahagiaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil juga menggumuli dan mendoakan akan bangsa dan negara kami di tengah-tengah kepelbagaian, kami tetap bertekad bersama untuk membangun tanah air kami, di mana kami dibesarkan, untuk kami menjaga kebersamaan, untuk menjaga kehidupan di dalam takut akan Tuhan, sehingga tentu di dalamnya kami berharap bahwa para pemimpin kami diberkati, pemerintah yang secara khusus menjalankan tugas tanggung jawab untuk masyarakat, sehingga terciptalah satu keadilan, kedamaian, sukacita yang teralami di dalam satu persekutuan sebagai pemerintah dan masyarakat yang saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami berharap dan bermohon kesehatan, kekuatan, kemujuran untuk menjalani hari ini diberkati di dalam Engkau. Ini doa kami percaya dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedang rasanya hari ini ketika kita mengawali semua bersama dengan Tuhan, karena kita percaya Dialah sumber kekuatan kita, dan semoga ketika kita telah datang bersekutu beribadah kepadanya di hari ini, ada kekuatan untuk kita melangkah di hari ini, bahwa kita tidak akan takut, kita tidak akan ragu, percaya bersama dengan Dia, kita semua akan diberkati untuk tetap memuliakan Tuhan. Semoga kita berbahagia, shalom dan damai di hati.